12 kelompok nelayan dan petani garam di Banjar Dinas Pengalon, Desa Antigeklot, Kecamatan Manggis, Karangasem, menyatakan dukungannya kepada paslon gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster dan Cok Aceh. Ke-12 kelompok nelayan dan petani garam itu menyatakan kebulatan tekad untuk memilih dan memenangkan KBS Aceh menjadi gubernur dan wakil gubernur Bali di Pilgub Bali tahun 2018. Dan memenangkan paslon KBS Aceh diungkapkan Ketua Kelompok Nelayan Wayan Kuartiarte saat bertatap muka dengan paslon KBS Aceh di Balai Pokmaswas Jagrawisnu Amerta. Salam satu jalur. Salam satu jalur. Salam satu jalur. KBS Aceh. Suk semua niki. Ke wakil masyarakat nelayan puniki gumanti sepatu jagi pacang mendoakan Bapak sarang kali dumugi melarapan antuk doa titiang sarang sami riki Bapak sepatu sehat walafiat tur tegar untuk menghadapi tantangan puniki tur maning Persida menang sapunika Mersidayang dados melinggih sangawarat ring Gubernur Bali. Jantan puniki nenten jo doa kumantan sampun jantan kesarangin antuk perjuangan sampun menjantan mesikian puniki titiang menterpe kerama gumanti jaki pacang mendukung memilih Pak Wayan Koster puniki sarang Cok Aceh sapunika. Sampun nanti semeton titiang sepakat sapunika. Iya suk semua puniki. Calon Gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster menyampaikan terima kasih atas dukungan kelompok nelayan dan petani garam di Desa Antigeklot. Di hadapan warga, Cagup yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan KBS atau Koster Bali 1 ini menyatakan sudah paham dan mengerti apa yang menjadi keluhan petani garam khususnya di Desa Antigeklot ini. Karena itu, Cagup KBS mengatakan untuk membantu nelayan dan petani garam akan dibuatkan perda tentang desa adat. Salah satu kewenangan yang diurus adalah mengembangkan perekonomian rakyat sesuai potensinya dengan membentuk badan usaha milik desa, koperasi atau unit usaha lainnya yang akan dikelola dan menjadi milik desa adat ataupun kelompok masyarakat yang tergabung menjadi koperasi yang mandiri. Yang akan kita berikan program dari hulu sampai ke hilir, bagaimana dia membuat garam, bagaimana dia mengolah garam, dan bagaimana dia itu harus menjual garam, pemasarannya. Ini kita akan tangani dari hulu sampai ke hilirnya. Cagup KBS juga mengatakan akan membangkitkan dan mengembangkan kembali sentra-sentra penghasil garam di Kabupaten Jembrane, Karangasem, dan Buleleng. Humas PDI Perjuangan melaporkan.